Pak Kiai udah ngasih seperti ini kadang-kadang ya jumlahnya kemampuan saya, jadi paling saya dapat 5 ataupun ya zikirnya jadinya seharusnya kan pengennya gitu tetap wah ini udah kelar nih tetap posisi gitu Nafsu jangan nafsu iya kan kayak Iya. subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah itu kan Itu pada doa bangun tidurnya begitu apa enggak itu? gitu iya pasti bangun tidurnya Begitu bangun jangan langsung ke HP. Lu baru baca inna fi khalqis iya saya bawa HP buka tuh Quran ini ini sih kalau bisa mau mati arwah wah tidak benar nah itu jadi itu ada lupa nih buka HP dulu nah wah Qurannya ada di situ wah ini posisinya Jangan-jangan itu alarmnya ayat itu. Ya, jadi ilmu itu kita pelajari terus kita amalkan rasanya. Yaitu untuk pribadi terus kan pada dasarnya begini Pak, dakwah itu pada awalnya untuk pribadi. ya. Yang harapan dari pribadi itu menjadi manfaat bagi orang banyak kan. Ya. Kita kan selalu dari dalam keluar. Kan kalau memberi contoh gampang Pak, tapi menjadi contoh itu susah. Iya, benar. Memberi contoh kebaikan gampang aja. Tapi menjadi contoh kebaikan itu yang Ya kadang pengen ilmu itu kalau orang ngelihat kita seneng aja, nah itu kan ada ilmunya itu. ya, kalau senyum kasih duit. Peret. Ada orang Batu juga ada kecubung ngasian katanya. Lu Apa nih? kecubung ngasian lu kalau mungkin Tapi tergantung yang pakai. Karena pakai kecubung ngasian namanya jutek sama mau pelit lagi. Oh. Bener. Tahu rumah saya kan? Tahu. Iya kan. Dari berapa hadis yang saya temukan gini, yang menarik saya Pak. Sampai kata Allah ini hadis itu sebenarnya wajib bagi Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang yang mencintai saudaranya karena Allah itu kan ya itu sabikun itu wajib. Dan itu akan ditempatkan di mimbar-mimbar yang menuju dan sebenarnya para nabi sedikit kita bilang kemarin itu cemburu banget tuh. Jadi tempatnya siapa? Orang yang bersahabat karena Allah, mencintai karena Allah, berjuang karena Allah. Nah kita kalau dari ibadah rasanya nggak hanya modalnya cinta. Nah dengan cinta itu sebenarnya bukan sebuah kebersamaan, itu yang menjadi cinta. Jadi kalau orang cinta kan muatannya pengorbanan. Ya pengorbanan waktu ya Allah juga. Dan itu nggak dihitung-hitung karena cinta kan nggak orang hitung-hitung. Ya level-level kita. Kalau masih ngitung dunia semua orang masih ngitung, saya juga masih ngitung. Ya. Kalau nggak dihitung bahaya lah. Bener. Urusan dunia itu disiasatin. Iya bang. Ya kita punya 1 juta ya udah. Agama juga bilangnya udah 2,5%, jangan semuanya. Kasihan anak istri. Kan berarti Allah juga ngajarin harus ada hitung. Dan kita bersyukurnya semua kegiatan sahabat rumah ya tetap jalan baik ya. Yang diperlukan Allah dan bantu bersama. Ya itu kalau saya dalam terusnya mempertahankan itu lebih sulit sama menjaga tetap bersama. Karena apapun yang kita pelajari kadang Pak Kiai ya setelah diuji kadang pasti akan goyang Pak Kiai. Nah itu pasti kan. Jadi kita ini belum ujian yang sama pasti akan diuji. Nah, ujian itu tahu kadar iman tuh kita kadang usinya Allah kayaknya. Pokoknya ingat ayatnya innallaha ma'as-sabirin. Yang ayat pendek. Mancing tadi mancing itu. Mancing. Hanya latihannya mancing. Ya Mancing. terkadang kita itu Sabar. kita terkadang ada buat memang kita keluarga. Terkadang kita harus memang menyebut rezeki sebagai ya itu punya ibadah. Karena kita juga membutuhkan dunia. Ya perjuangan tanpa itu nggak bisa. Harus ada. Sekarang kita perlu refreshing juga kan. Ya ada wisata guyon, ada wisata batin gitu misalnya. Jadi hidup ini kayak kita syukurin nikmati aja Pak, jadi jangan merasa lu gitu. Iya. Iya. Ya kita pengen tuh meninggalnya itu dengan kata-kata yang baik seperti pahlawan, seperti yang sampai sekarang dia baik-baik kan itu ya posisinya. Pengen itu seperti itu. Khair. Oh iya. Wah ini orang baik, wah gini. Kayak sekarang, wah Jampang terkenal apa? Dulu tahu itu ada Usni Kastut dulu. Itu terkenal walaupun Usni Kastut. Saya udah punya ilmu begini wah banyak orang Betawi. Kenapa ya seperti itu? Ya karena amalannya. Karena dekat sama Allah. Wah. Kemarin waktu demo di Gura-Gura bingung mana urusannya makhluk. Kalau kita punya ilmu udah diem deh. Ada begitu. Jadi pokoknya tuh jangan kepengen, jalanin aja. Kalau pengen belum tentu dijalanin, pengen doang.
Nah, iya. Enggak, saya pun itu karena diuji waktu itu, Pak. Kalau diuji akhirnya kita mampu. Gitu. Karena waktu itu saya pas diuji itu, Pak, saya harus ngamali. Saya ternyata mampu. Dengan berduduk zikir dari dari ibadah Isya sampai jam 3 itu mampu. Dengan keinginan. Nah, itu kan berarti ujian yang membuat nikmat. Iya. Itu. Jadi kalau nggak ada Kalau ujian, nggak ada dia ujian akan nggak bisa. sanggup. Iya. Wah, kenapa ya kayak gitu? Karena gitu, waktu saya di demo itu gede-gede itu, saya lagi puasa nggak boleh makan, nggak boleh apa, semuanya digedor-gedor. Waduh, ini kalau begini, iya Pak, waktu demo gede itu, waktu di gudang, waktu ini besar itu, suruh keluar nggak boleh, makan catering, makan belakangan, mau puasa. Sebenarnya bahasa kita itu bukan diuji, Pak. Oh kan? Dilatih. Lebih enak. Iya. Kalau diuji naik kelas, Pak. Oh, naik kelas, Nah, ya. Iya, pasti naik kalau kelas. diuji, aduh berat banget tuh. Oh, lagi dilatih. Kalau dulu bahasa saya belum ya, lagi diledek sama Lagi Allah. ledek. Iya. Karena Allah tuh ingin dengar suara kita, ingin dengar tangisan kita. Tapi Pak Yusuf belum pernah kan dapat besek nggak ada ayamnya. Masa yang nggak dapet ini enggak? Beli Indomie nggak ada bumbunya. Hanya lupa ya, tergantung amal berbuat. Dulu. Nah, nanti ini sedikit ilmu Pak. Jadi kalau zikir itu sebenarnya gini Pak. Nanti pada level Tahu aja tim besek Bang. bukan kuantitas, Ya. tapi kualitas zikirnya. Saya bilang istighfar itu yang bagus bukan cuma pelafaz dan harus ada gandingannya taubat. Ini coba nggak main. Wa nastaghfiru summa tubu ilaihi bahwa yumati kumantasa Allah kan membukakan kebaikan-kebaikan coba. Cuma di bukan cuma istighfar ada taubatnya. Taubat. Nah, taubat itu al-islah, perbaikan. Cuma istighfar di lisan nggak ada perbaikan diri, nggak sempurna. Maka semua masuk pasti itu gerbangnya taubat. Kayak apa yang dibilang oleh Bin Allah itu pasti taubat. Dan taubat itu amal yang batin, amal yang qalbi. Bukan amal lisan, amal lisannya istighfar. Nah, berarti kalau baca istighfar pengen berbobot, kita putar dulu nih Pak, kesalahan kita di masa lalu, kekurangan kita, lalu diistighfar astagfirullah, lalu diajamkan. Saya nggak akan ngulang lagi. Gitu, itu baru 33 aja karena berat udah, bisa nangis sendiri. Kalau cuma rapat astagfirullah siapa juga mah. Harus ada evaluasi, muhasabah diri. Itu setengah jam aja udah bagus. Jadi sambil taubat istighfarnya sambil Istighfarnya jangan nafsu. ya Enggak, kan? memang Angka itu. zamannya juga kan kita kan beda kasih. Kalau Iya, zaman sih, dulu jauh. kan dia memang berhadapan dengan company, Iya. jumlah makan susah, kan begitu ya. Iya. Kalau sekarang zamannya kita Edan. ya beda, banyak zaman HP, ngeliat terus ya, beda posisinya. company-nya udah di sini. Ngomong Iya. sini posisinya. Jadi benar Susah. kalau dulu ya TV susah, yang punya orang tertentu Iya, ya. betul, betul. Gitu. Enak Kemudian betul atau sekarang? ya nggak tahu udah urusan. Enak dulu ya. Kalau dulu udah Masih kelewat. muda. Udah lewat. Masih muda ya, tuh, Mas. oke. Itu masih muda ya. Iya. Justru gini Pak, kalau orang dulu dalam kondisi begitu besar aja ibadah biasa tantangan sedikit. Iya. Justru agama kita mengajarkan ketika tantanganmu besar kau kuat ibadah itu orang luar biasa. Iya. Berarti hari ini kita hidup di akhir zaman mau dijadikan orang yang luar biasa oleh Allah dengan catatan itu tadi kuat. Iya. Seperti baju lah Pak, baju itu bagus juga kalau dicuci, juga dikucak-kucak dan segala macam, dijemur juga, udah dijemur juga digosok juga. Jangan sampai ketika disetrika malah jadi bolong, itu jadi bahaya, kan jadi bagus maksudnya kalau kuat. Nah, bahasanya balawa itu kalau kita tekstual itu memang diuji, itu bahasa umum lah. Dari bahasa tadi itu dilatih, balawa itu dilatih. Jadi manusia itu dilatih oleh Allah, dilatih. Kapan seraliatannya tergantung pelatih. Kalau diuji itu sebenarnya kontradiktif dengan akidah. Masa Allah menguji hambanya, Allah tahu kemampuan kita. Kalau seorang dosen menguji calon mahasiswanya wajar, karena dosen tidak tahu kemampuan mahasiswanya. Kalau Allah Maha sudah tahu. Ya kalau secara tauhid malah kontradiktif, mana diuji? Emang Allah nggak tahu kemampuan kita, Allah nggak tahu. Makanya terus dilatih. Dan dengan diberikan pelatihan itu sehingga itu tadi kita kuat dulu sampai 5-6 jam kalau nggak dikasih latihan gitu kan. Ya kan kuat. Doanya juga harus lebih khusyuk kalau lagi susah. Iya. Nangis aja dalam. Dalam. Karena waktu saya dapat ilmu tuh Habib siapa itu dibilang ya alhamdulillah di Indonesia itu masih aman, masih enak kita ngaji semuanya. Karena dia ngajar juga di daerah yang di luar, Yaman. Irak, Yaman,
yang walaupun di negara Arab tapi ngaji udah susah. Yang di bedil tuh apa nah gitu. Nah itu kalau kejadi di Indonesia kayaknya medalnya nggak seperti itu ya. Akhirnya sekarang anak-anak muda kita itu coba Santai. jarang ada santai udah ngaji. Digedor sedikit pasti goyang. Ekonomi pasti goyang. Nggak ada. Nah itu yang otomatis kan kalau kita bawa meninggal pasti kan udah bawa tanah, tapi anak muda sekarang susah. Bikin Nah, itu apa kan Al-Quran susah. ini diratib Al-Quran. Jadi husnul khotimah itu ada 3 syaratnya paling penting. Syarat untuk meraih husnul khotimah. Yang pertama, ya mesti taat, pasti ibadah itu. Taat, ibadah. Yang kedua istiqomah. Yang ketiga ikhlas. Bahkan yang keempatnya ridho dengan ketentuan keputusan Allah yang diberikan kepada kita. Ridho tunduk patuh dengan hukum Allah. Kan sedoanya kita minta husnul khotimah, tapi memang ya doa itu penting sebagai tanda ketawaduan kita sebagai hamba yang gak punya kekuatan apa-apa minta tolong Allah. Tapi syarat-syaratnya jangan dilewatkan. Nah maka saya bilang kita taat ya belajar menyempurnakan itu, sholat kita sempurnakan. Terus istiqomah ya kita latihan, ikhlas ya latihan. Semua sih buat latihan. Nah terus ridho dengan keputusan Allah yang diberikan kepada kita. Nah kita pulang jadinya tenang. Ya walaupun kadang gini Pak Kiai, kita dalam pikiran saya nih, ya kita menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita disatukan dengan anak makan bareng-bareng, meninggal pun nggak bareng kita, ya kan? Kuburannya juga beda posisinya. Berarti saat itu doang, belum tentu ya Allah saya bilang akan begitu ya. Karena saya pernah ditanya waktu saya dicondet itu, Pak Yusuf saya mau tanya, saya janda, saya nikah lagi nih katanya gitu. Nah ini kan gini, ini kan apa namanya suami saya nih, ya suami yang kedua, ini mengadakan haul daripada bininya. Nah yang saya tanya, saya nanti posisinya bisa ketemu nggak? Ya tergantung ibu. Saya bilang usah ketemu ketiganya. Saya kata gitu akhirnya. Nah kita nggak nyampe ya dalam ibu sekarang dengan ikhlas apapun yang terjadi, insya Allah akan bisa. Karena memang semua nafsi. Nah itu kadang-kadang ya kita tuh pengen, tapi bisa nggak? Kayaknya nggak mungkin. Karena dengan kondisi iman dan kekuatan kita yang tahu tak kadang. Ya kan? Nah kadang-kadang hanya minta rahmatnya Allah doang. Kadang kita sholat kita sembahyang kita kan masih dunianya banyaknya, minta rahmat doang ya Allah. Tapi ada informasi Allah membahagiakan kita. Apa? Jika suaminya beriman, istrinya yang beriman, anak-anak juga beriman, ketemu lagi. bukan dalam Ya, ketemu surga. lagi. Ketemu kan? Ya memang benar, tapi dengan kondisi yang sekarang anak itu kadang-kadang rumah tangga itu susah. Kalau orang lain bisa kita ajari ngikut, tapi anak belum tentu. Makanya ada bahasa Nabi Nuh yang nggak ngikut istri anaknya semuanya, itu kita kasih Allah. Kita pengen digedor-gedor, yang gedor-gedor tarik hanya posisi yang masih SD. Coba yang SMA, gedor-gedor, pasti bahasanya beda. Itu apa? Bisa ya Allah. Kita hanya bisa doa, ya Allah, doa. Nah, gitu. Jadi yang kita bolak-balik ngaji, kadang-kadang untuk keluarganya kita bingung, gitu loh. Nggak ada pannya, gitu bagai. Nah itu kadang saya pikir ya Allah, mudah-mudahan ya gitu. Hanya minta supaya yang bolak-balik hati ya Allah, suatu saat akan ada kembalinya. Iya makanya kan itu kita pokok doa. Ya karena hidayah juga milik Allah, belum tentu Allah berikan hidayah kepada kayak Kanan lah kalau dicontoh ke Pak Yusuf tadi. Cuma kita sudah berikhtiar maksimal. Iya. Yang penting sudah menganjurkan, mengingatkan, bahkan mencontohkan. Berarti kewajiban kita sebagai orang tua, guru katakanlah kan begitu. Walaupun keinginan nafsu kita pengen anak kita ya seperti kita lah paling berbahagia, tapi kan nggak bisa begitu karena itu tadi hidayah itu milik Allah. Cuma itu tadi kabar gembiranya, ketika kita berbuat kebaikan kayak gini, kebaikan kita akan diikuti oleh anak cucu kita ya Allah. Sampai ada di kita talim itu ini yang membuat kabar gembira kita Pak. Kalau kita dekat aja sama orang alim, kitanya nggak usah alim, dekat sama orang alim nanti anak cucu kita pasti Allah akan jadikan ada yang alim oleh Allah. Nah itu tadi kesamaan kita obrolin, berarti ada harapan besar dari al-walidin soleha. Oke lah mungkin dari anak kita ada yang soleh, dari cucu kita mungkin yang soleh. Keberkahan orang dekat dengan ulama itu seperti itu. Kitanya nggak alim. Ya kayak kita sekarang ngumpul gini mungkin karena kakek nenek kita dulu dekat sama ulama, keberkahan kebaikan mereka sehingga kita rasakan hari ini. Ya kalau terlalu dipikirin mumet Pak. Jadi serahkan kepada Allah, Allah yang memberi hidayah.
Ya gitu ngambilnya, oh iya, seorang nabi saja kayak Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan anaknya. Tapi jangan pernah berpikir Nabi Nuh nggak pernah ngajarin, nggak pernah nyontohin, nggak pernah doain gitu. Itu buat contoh kita orang tua yang sudah maksimal, tapi akhirnya Allah punya kehendak lain. Maksudnya biar kita nggak mau sayangnya Allah kepada kita. Contoh. Tapi Allah juga memberikan sebuah harapan besar bahwa ketika suami beriman, anak-anak, istri yang cuma yang bahasa di Quran itu istri-istri sih Pak. Iya. Waduh. Jadi kan lebih dari satu. Ini Nah, bicara. karena istri kedua apakah bisa ketemu suaminya? Kalau suaminya ketemu kalau beriman. Istri berarti 6. Dan di sana gini Pak, di sana itu nggak ada. Kalau misalkan kalau saya punya istri 4, berarti kalau ketemu suami ntar saya mau itu cemburuan. Dan di sana nggak ada rasa cemburu. Nggak ada. Oh, alhamdulillah. Luar biasa. Besok Baik. min haitsu la yahtasib al-ijab. Ayo, non. Ayo. Apa artinya tinggal gitu doang ya? Khair. Tapi yakin lah ketika ya doa kita terus kebaikan kita ya tetap namanya orang tua kan harapan anaknya yang baik gitu ya. Iya. Ya. Memang terkadang gini Pak, orang tuh terlalu ya bukan nggak boleh kalau dia jadi bahasa umum menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah ini kan sebenarnya harapan besar. Tapi emang sulit. Coba kembalikan kepada dasar niat nikah itu apa gitu. Saya punya istri, alhamdulillah ya Allah, saya dengan punya istri saya takut zina. Niat orang nikah itu yang pertama. Dengan saya punya istri sehingga saya terhindar dari perbuatan maksiat besar. yakni tidak berbuat zina. Nah, adapun sakinah mawaddah warahmah itu kan sebuah proses yang panjang memang. Kalau karena harapannya itu sehingga dia mikirnya aduh suka berat banget gitu. Coba kita saya lah, saya suami. Alhamdulillah saya punya istri sehingga saya bisa menghindari satu maksiat besar, yakni melakukan berzina karena sudah bisa tarku zina. Itu maksudnya. Hal-hal yang kecil dulu nih yang kita syukuri kepada Allah nih. Itu. Ini mah bukan sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang sakinah Karena yang waktu saya dapat ilmu juga di Condet itu begini Pak Kiai. Jadi kalau memang kita ahli surga yang sudah diterima, itu selama belum kiamat dan itu melihat dari anaknya dia membacakan doa terus dia senang, terima kasih, malah dia berdoa supaya anaknya ini menjadikan jadi istiqomah dan dia taat kepada Allah dan tidak jadi su'ul khotimah mintanya. Itu didoain dia. Jadi itu melihat, nah kita kepengen ya, tapi nggak tahu nih nanti bisa nggak seperti itu yang dikata kata guru tuh, gitu. Apakah kita masuk surga atau tidak masuk surga? Ya di dunia ini seperti itu. Nah itu bagian. Jadi kita apa gitu kemarin di bahasan, oh ternyata seperti itu. Tetap didoakan oleh guru-guru kita semua dilihat posisinya seperti ini. Nah, itu. Karena kan hanya sebagai pindah alam doang. Akuarium. Kalau saya nyimpulin Pak Yusuf, tadi tujuan kan sakinah mawaddah warahmah. Benar. Itu menurut saya mah lebih ke buah, lebih ke samrohnya ya. Artinya lebih ke hikmah. Coba bisa didapat sakinah mawaddah warahmah kalau kita runut ya nikah. Nih niatnya udah bener belum? Kata Kiai tadi, Kak, kaifiahnya caranya. Udah bener belum nyari pasangan di emperan, di jalanan, gimana mau sakinah mawaddah warahmah? Ujungnya ya hikmah itu sakinah mawaddah warahmah. Bisa sakinah mawaddah warahmah kalau niatnya benar-benar sesuai tuntunan. Kak, kaifiahnya baru dapat hak hikmah di situ, baru nikah di situ. Insya Allah dapat sakinah mawaddah warahmah. Niatnya untuk apa nih Pak Yusuf nyari ini? Benar itu kembali ke berbetik buat itu. Iya. Karena emang anak itu gini Pak, anak itu kan singkatan itu. Kalau di asal ya, anak itu adalah jadi anak itu bisa menjadi bumerang bagi orang tuanya, bisa juga penolong orang tuanya. Karena menjadi asal. Maka yaitu agama menjadi landasan paling penting. Paling nggak kita ngasih contoh aja. Itu tadi kalau niatnya kalau saya maunya itu nikmat. Nikah itu nikmat dari sebuah kenikmatan, anak itu nikmat dari sebuah kenikmatan. Baru punya nun, yang di titik tengahnya itu nikmat loh Pak. Kalau sudah gitu jadi karomah, jadi mulia. Tadinya dipanggilnya Neng dari ibu kan, tadinya Mas jadi bapak, mulia tuh. Nah anak-anak udah halal Pak.
Tapi kalau bahasa nikah menurut ayat orang Sukabumi beda lagi. Nikah itu niknya nikmat, kaknya karaos, haknya hangat. Nikmat karaos hangat itu bahaya banget. Ayam terus. Nambah lagi tuh. Apa-apa. Saya Sudah tadi ke- pilihan Ayo. saya kawan izin dong. Sambil bagi. Sambil makan. Ini nikmat sudah datang. Alhamdulillah. Aduh. Ini kayak target gue itu sakinah warahmah. Udah bangun lah gitu ya. Berat. Ntar kita terusin lagi. Terusin lagi. Ini dulu. Ini udah dilihat dulu. Jangan tiba-tiba langsung pamitan gitu ya. Nggak enak. Saya izin dulu ya. Maksudnya istri ya. Iya. Tambahan berarti lebih dari satu ya. Ini kan juga istri belum. Istri. Kalau niatan ya tak. Niat. Oh bikin grup baru di situ. Oh, kan tiga. Kalau 4 istighfar, Pak.